Lu baru beli kamera atau lu udah punya kamera tapi kagak ngerti tuh cara pakai gimana. Hari ini gue bakal ngajarin hal paling basic dan paling penting kalau kalian mau foto-foto atau video pakai kamera. Selamat datang di channel gue. Nama gue Ian, gue seorang freelance dan mahasiswa yang kebetulan suka foto-foto. Hari ini gue bakal ngajarin kalian hal paling basic banget dalam dunia fotografi dan videografi, yaitu segitiga exposure. Jadi maksudnya segitiga exposure nih apa? Jadi segitiga exposure ini nih maksudnya ada 3 hal elemen paling penting dalam pencahayaan di kamera. Yang pertama tuh ada aperture, shutter speed, dan ISO. Kita mulai dengan aperture atau kita bisa sebut juga si pintu cahaya. Kenapa tuh kita sebut si pintu cahaya? Jadi gini deh, lu bayangin aja lu lagi di kamar yang gelap di ruangan yang tertutup. Terus pas pintu lu dibuka nih, kan cahaya semakin banyak yang masuk tuh. Nah, aperture tuh juga gitu ceritanya. Jadi yang ngatur aperture tuh si lensa nih. Jadi semakin lu buka aperture-nya, nah itu semakin banyak cahaya yang masuk. Dengan kata lain, foto lu bakal lebih terang. Jadi aperture ini nih kalau di lensa nih atau di setting kamera tuh kita simbolkan dengan F. Gua nggak tahu kenapa namanya F, bukan A, tapi F lah pokoknya. Nah, selain bikin foto tambah terang, lu bisa lihat di belakang gue ini nih. Maksudnya apa? Jadi kayak blur kan belakangnya. Nah, ini blur karena apa? Karena aperture itu. Jadi semakin kecil angka aperture lu, itu bakal semakin ngeblur backgroundnya. Terus semakin gede angka aperture lu, semakin nggak ngeblur belakangnya. Nah, misalnya nih, ini video nih gue rekam pakai aperture f1.4. Itu lumayan besar bukaannya. Jadi bukan lumayan deh, emang besar bukaan. Jadi ngeblur. Tapi kalau misalnya F-nya gue tinggiin, hasilnya bakal kayak gini. Nah, jadi gini nih hasilnya. Ini gue sekarang pakai f10. Itu bukaannya kecil banget. Nggak ngeblur sama sekali kan belakang gue. Ya, itu yang namanya aperture. Oke, kita lanjut. Nah, jadi kalian misalnya kalau mau foto atau video yang belakangnya ngeblur banget kayak gini nih, atau kayak gini, atau kayak gini, atau begini, ya kalian tinggal kecilin aja tuh angka aperture-nya. Oke, sekarang kita lanjut ke shutter speed atau si penjaga waktu. Kenapa kita bisa bilang si penjaga waktu? Jadi shutter speed ini sendiri nih, itu adalah waktu yang diperlukan untuk membuka dan menutup rana kamera atau shutter kamera untuk menangkap cahaya yang masuk dari luar ke dalam sensor si kamera itu sendiri. Nah, semakin gede angka shutter speed, itu semakin dikit cahaya yang masuk ke dalam kamera, dan semakin kecil angka shutter speed, itu semakin banyak cahaya yang masuk ke kamera. Dengan kata lain, bakal lebih terang gitu. Dan kalau misalnya aperture tadi kan ngaruh ke blur atau nggak ngeblur gitu kan background kita. Nah, kalau di shutter speed ini sendiri, ini tuh mempengaruhi kayak objek kita bakal kayak nge-freeze gitu atau kayak blurry gitu. Maksudnya gimana? Jadi maksudnya gini nih. Misalnya angka kalian semakin kecil. Ini yang video dari tadi kita ngerekam nih, gue ngerekam sama lu pada yang lagi nonton. Ini gue pakai shutter speed 1/50. Dan kalau ini shutter speednya gue set ke 1.4. Jadi cahaya lebih banyak yang masuk. Dan objek bakal jadi ngeblur parah kayak begini. Nah, jadi kalau shutter speed angkanya gede, itu tuh bakal kayak gini nih. Lu lihat gak? Kayak tangan gue nih sangat kaku kan, kayak motionnya tidak ini sama sekali. Jadi shutter speed yang gue pakai sekarang tuh 1/1250. Lu lihat gak? Jadi kayak apa, nge-freeze gitulah. Dan oh iya, kalau misalnya kalian foto pakai shutter speed yang angkanya kecil, berarti kan bakal ngeblur banget tuh. Itu kalian harus hati-hati. Misalnya nih, kalian kalau lagi foto nih kayak gerak napas gitu aja, fotonya tuh bakal ngeblur. Jadi kalian kalau misalnya mau foto kayak foto gua tadi nih, yang kayak gini nih, jadi kalian tuh harus bener-bener kayak gitu. Jadi harus bener-bener diem banget gitu. Jadi ya hati-hati aja sih. Dan biasanya slow shutter ini orang-orang makin untuk hal-hal kreatif lah kayak gini. Jadi intinya kalau lu mau objek lu nge-freeze atau kayak diem gitu, nggak ada banyak blur dan lain-lain, itu shutter speednya lu tinggiin, lu gedein angkanya. Dan kalau misalnya lu mau objeknya rada ngeblur atau apa, dan pergerakan lu sangat kayak yang tadi video gue tunjukin tadi, yaitu shutter speednya lu kecilin aja angkanya. Itulah intinya. Yang terakhir ini adalah ISO, atau kita bisa bilang si penguat cahaya. Jadi diibaratin kayak gini aja. Misalnya lu kalau abis foto di HP, terus lu edit no. Nah pas lu edit,
kayak exposure-nya lu terangin. Itu kan bukan cahaya asli pas fotonya kan. Nah, ISO tuh juga begitu. Jadi bisa diatur dari kameranya, atau bisa kita bilang juga cahaya buatan. Nggak kayak teman-teman yang lain, maksud gue teman yang lain tuh aperture dan shutter speed. Kalau aperture tuh karena lensanya, shutter speed karena kameranya gitu. Maksudnya karena faktor fisik kameranya. Nah, kalau ISO ini nih program kayaknya, gue nggak tahu juga bahasanya. Intinya cahaya buatan. Dan tadi kalau aperture tuh mempengaruhi blur atau enggaknya ngeblur, dan shutter speed mempengaruhi kayak motion kita gitu, apakah kaku atau sangat ngeblur kayak tadi. Kalau ISO nih udah cuma bikin tampak terang gitu. Dan hati-hati juga buat kalian kalau lagi foto, misalnya di ruangan gelap terus harus pakai ISO yang tinggi. Kenapa hati-hati? Soalnya semakin tinggi ISO kita, foto kita tuh biasanya black, jadi kayak rada noisy, atau bisa kita bilang kayak semut-semut gitu. Banyak, gue nggak tahu namanya, pakai speckle deh, nggak tahu lah, pokoknya kayak kayak semut-semut gitulah. Atau kita coba nih kalau di video kayak gini nih. Nah, ini bisa kalian lihat kan kayak di belakang sininya nih, di seluruh layar ini kayak nggak bagus. Soalnya ISO-nya ini gue mentokin untuk video di kamera gue ya 100.000 2400. Jadi ya begitu. Nah, biasanya gue kalau di tempat kayak begini nih gue cuma pakai 500. Makanya tadi di video-video sebelumnya bagus kan ininya. Terus ISO yang pas tuh gimana tuh bang? Maksudnya batasnya sampai berapa? Minimum, maksimumnya sampai berapa? Nah, kalau minimum gak ada batasnya. Soalnya semakin kecil ISO harusnya semakin tajam gitu fotonya. Nggak banyak semut-semut kayak tadi. Dan kalau ketinggian kan bakal semut-semut. Nah, batasnya tuh berapa? Jadi sebenarnya tergantung kameranya juga. Biasanya kalau yang gua anggap kamera mahal yang harganya 20 juta ke atas, itu biasanya ISO tinggi-tinggi tuh di 10.000, di 6.000, di 8.000, itu masih bagus. Kayak alhamdulillah kamera gue begitu tuh, di ISO 6.000-an masih bagus lah. Nah, tapi kalau kamera yang harganya kayak 10 jutaan atau 20 juta ke bawah lah, nah itu biasanya ya nggak semua, itu di angka 10.000 tuh udah noise-nya parah banget. Jadi ya tergantung kameranya gitu. Intinya segitiga exposure itu tuh kayak nge-mix 3 bahan utama gitu. Nah, lu bebas tuh mau yang tinggi yang mana atau gimana, pokoknya harus pas gitu keterangannya. Dan misalnya nih, kan orang biasanya mau foto tuh ngeblur gitu kan. Nah, berarti tuh aperture harus didikitin. Nah, kalau aperture didikitin, ya lu harus atur antara shutter speednya lu naikin atau ISO-nya lu rendahin gitu. Ntar lu pokoknya paham sendiri dah pas lu udah sering foto-foto gitu atau video, ntar lu bakal paham sendiri dan lu pasti dapat racikannya sendiri. Dan ini nih sangat mudah untuk dipahami. Lu palingan rajin foto seminggu 2 minggu lu udah ngerti lah kayak racikan ISO, aperture, dan shutter speed ini. Pokoknya gitu dah. Oke, kalau misalnya menurut kalian videonya bagus, di subscribe. Dan kalau misalnya ada temen yang mau belajar kamera gitu masih bingung caranya, boleh banget di share. Gue seneng banget sumpah. Makasih banget kalau misalnya kalian nge-share. Dan kalau videonya jelek ya nggak usah subscribe. Oke, makasih.